Halo Sobat Waras, apa kabar semuanya? Jumpa lagi ya dengan Pavel 88 Channel. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam waras. Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat. Percayalah kepadanya supaya engkau tidak binasa dengan segala dosa dan kejahatanmu. Hanya Yesus yang sanggup melepaskan Anda dari kuasa dosa, kuasa setan, kuasa maut, kuasa neraka. Takluk hanya di dalam nama Yesus Kristus. Berbahagialah Anda yang telah percaya Yesus. Dan bagi Anda yang belum percaya, segeralah bertobat. Terimalah dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka dosa-dosamu akan diampuni. Karena Yesus berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa di sorga kalau tidak melalui aku. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang dapat menyelamatkan. Hanya nama Yesus. Haleluya. Oke, kita akan merayakan Natal. Ya, pada esok ya, tanggal 25 Desember, kawan-kawan. Hal yang luar biasa, Arab Saudi ya, tahun ini merupakan kali ketiganya mereka merayakan Natal secara besar-besaran ya. Karena dulu Arab Saudi pun melarang atribut-atribut Natal. Tapi setelah ya MBS Pangeran Arab Saudi mengambil alih kekuasaan ya, dia menjadi pangeran, dia melakukan terobosan yang luar biasa. Atribut-atribut Natal dapat diperoleh dengan luas di Arab Saudi. Bahkan mereka memamerkan itu di pusat-pusat pembejalaan di kota dan lain sebagainya. Ini adalah hal yang menarik. Karena apa? Ya, mereka tahu bahwa perayaan Natal ini akan membuat negara itu didatangi oleh para turis ya, dan mereka akan mendapatkan keuntungan yang banyak dan lain sebagainya. Dan juga MBS termasuk orang yang toleransi dan anti dengan radikalisme. Berbanding terbalik dengan di negara ini kawan-kawan, di mana Majelis Ulama Indonesia justru melakukan hal yang berbeda. Ya, bahkan meminta kepada kepolisian untuk menindak ya perusahaan-perusahaan yang katanya memaksa umat Islam untuk menggunakan atribut-atribut Natal. Saya nggak tahu kok mereka begitu takutnya dengan atribut-atribut Natal. Apa sih artinya sebuah pakaian? Apa sih artinya sebuah busana? Bukankah kalian juga banyak memakai ya kan atribut atau produk-produk yang dibuat oleh orang kafir? Kok kalian nggak jadi kafir? Bukankah kalian juga menggunakan produk-produk hasil ciptaan dari orang kafir? Tapi kok kalian tetap Islam? Lalu apa sih bedanya dengan atribut Natal? Apakah dengan menggunakan atribut-atribut Natal itu iman kalian akan terguncang? Tapi luar biasa, berbeda dengan Arab Saudi yang rupanya mereka sudah dewasa, mereka sudah benar-benar mengerti tentang toleransi, dan mereka sadar dengan negara mereka terbuka, negara mereka toleransi, negara mereka mau menerima perbedaan, maka disitulah negara itu akan maju. Tapi ketika negara itu tertutup, ketika negara itu dikuasai oleh kadrun, maka terjadilah seperti di Taliban, Afghanistan, dan lain sebagainya. Dan rupanya di negara ini masih banyak orang-orang yang memiliki paham sangat tertutup, sangat anti ya dengan perayaan-perayaan Natal ya, menggunakan atribut-atribut Natal. Ya, kalau begitu mendingan ya karyawan-karyawan yang nggak mau ikut memeriahkan supaya pusat perbelanjaan menjadi ramai, ya mendingan Anda keluar aja dari perusahaan itu. Minta kerja kepada MUI sana. Begitu kira-kira. Oke, bagaimana informasi lebih lanjutnya? Saksikan sampai tuntas video ini. Saya mengucapkan selamat menyambut hari Natal 25 Desember dan sukacita Natal. Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat menyertai memberkati kita sekalian. Dan jangan lupa dukung terus pembangunan rumah ibadah kami lewat nomor rekening yang ada di layar kaca ini. Salam waras dan bye-bye. Perayaan Natal ketiga di Arab Saudi kian meriah. Toko-toko pajang dekorasi dimuat
Jumat 23 Desember 2022. Wow, keren ya. Lihatlah Arab Saudi kok malah lebih hebat, lebih toleran ya daripada orang-orang fanatik di bangsa ini ya. Tempo.co Jakarta. Arab Saudi mengizinkan ya perayaan Natal secara lebih terbuka dalam 3 tahun terakhir di era Pangeran Mohammed bin Salman. Hari Raya Natal kini bisa dilakukan terang-terangan sejak 2020. Ya, etalase toko mulai diizinkan memajang dekorasi Natal di depan umum. Satu toko, Homegrown, ya, mengadakan acara bertema meriah tahun ini. Ini mengingatkan saya pada London dan salju. Saya mendapatkan ya gingerbread ya, LED, dan teman saya mendapatkan hot chocolate ya dengan s'mores ya, s'more ya, kata Hatton yang sedang menikmati minuman di toko Jeddah. Koleksi musim dinginnya ya beludru dan sangat bertema Natal, mengingatkan saya pada Natal di Inggris. Di masa lalu, hari raya umat non-muslim tidak diakui secara publik di kerajaan Arab Saudi. Namun setelah putra mahkota Muhammad bin Salman mengumumkan visinya 2030, festival keagamaan dan lainnya telah dirayakan. Saya telah berada di sini selama 8 tahun dan saya telah melihat negara berkembang menjadi sesuatu yang membuatnya lebih disukai oleh ekspatriat, kata Mika Monasterial, seorang perawat. Ya, di masa lalu Monasterial akan bertukar hadiah, menyanyikan lagu-lagu Natal dan menggantung dekorasi ya DIY di rumahnya. Seringkali sulit menemukan ornamen pesta yang dijual, tapi baru 2 tahun yang lalu saya sangat senang menyaksikan dekorasi Natal pertama dipasang di pusat perbelanjaan di Jeddah, ujarnya. Ini memberi saya kegembiraan dan harapan untuk menjadi bagian dari langkah negara menjadi lebih terbuka dan mengakui tradisi dan budaya lain. Dengan pembubaran polisi moral, Arab Saudi telah mendorong ya koeksistensi, penerimaan, dan asimilasi berbagai budaya dalam masyarakat sehingga pengunjung dan ekspatrial ya tidak dikecualikan. Kami merayakan Natal bersama tetangga dan teman-teman Saudi setiap tahun, kata Simon Isabella, warga negara Italia yang tinggal di Jeddah. Penduduk setempat sangat terbuka dan selalu menerima agama dan kepercayaan yang berbeda. Itu memberi kami alasan lain untuk benar-benar berdandan dan bertukar hadiah. Tahun ini kami memiliki Sinterklaas rahasia untuk anak-anak yang sangat menantikan hadiah, ujar Isabella. Kompleks perumahan telah lama menyelenggarakan pesta dan acara Natal secara pribadi. Budaya toleransi lebih terasa di jalan-jalan kerajaan tahun ini. Bertempat tinggal di Provinsi Timur Arab Saudi, Nur Jani berkata, saya suka Natal. Sebagai warga negara Saudi Jerman, saya bersyukur bisa mengalami begitu banyak tradisi dari kedua sisi keluarga saya. Neneknya menegaskan bahwa mereka merayakan dan menghargai semua budaya. Ini bukan hanya dari sudut pandang agama, itu hanya satu alasan lagi bagi kita semua untuk berkumpul dan berbagi hidangan musim dingin favorit kita seperti bebek atau angsa ya dengan isian dan kentang di sampingnya, katanya. Kafe dan restoran telah berubah menjadi negeri ajaib musim dingin dengan dekorasi dan ornamen yang dipajang. Ya, raksasa retail Starbucks menawarkan minuman liburan musiman dalam cangkir bertema liburan. Toko roti asal Prancis, Paul Cafe, telah menjual kue dan kue berbentuk kayu, ya Yule, dan bertema Natal. Beberapa toko dan sekolah lokal kami juga merayakan Natal, kata Rana Sabah, warga Lebanon yang tinggal di Jeddah. Saya biasanya membeli ya gingerbread house untuk putri saya dan teman-temannya hanya sebagai kegiatan yang menyenangkan. Mereka mendekorasi dan makannya setelah itu.
anak-anak dapat berpartisipasi dalam permainan dan aktivitas yang menyenangkan di sekolah mereka minggu ini. Ya, jadi ini ya kesaksian orang-orang yang ini ya senang karena Arab Saudi sudah berbenah dan tidak lagi dikuasai oleh para kadrun ya. Bagi kami Natal hanyalah sebuah kesempatan untuk merayakan dengan ekspatriat yang tinggal di Saudi untuk menyambut mereka, dan ini adalah kesempatan yang bagus bagi anak-anak untuk bersenang-senang, ujar Amani Husami, warga negara Arab Saudi yang tinggal di Jeddah. Jadi mereka hanya sekedar merayakan walaupun mereka tidak beriman kepada putra Natal, tetapi setidak-tidaknya mereka ya mau terbuka ya dan mau ikut merayakan, karena kalau negara ini terus tertutup, terus terkungkung, ya terus hidup dengan fanatik dan tumpul, ya negara ini tidak akan maju ya. Jadi inilah cara Arab Saudi supaya negara ini maju dan mau dikunjungi oleh para wisata ya, oleh wisatawan ketika hari libur ya, mereka harus berbenah ya. Indonesia ayolah, janganlah ikut ya otak-otak kadrun yang anti ya, dengan perayaan Natal ya. Semoga mereka bertobat supaya Indonesia ini maju ya. Tapi kita bersyukur ya, Surabaya, Solo juga sudah sangat meriah perayaannya ya, puji Tuhan. Semoga Indonesia semakin toleransi, semakin jaya, dan semoga bertobat ya, menerima Yesus Putra Natal sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Salam waras dan bye-bye. Salam.